Hai guys, balik lagi bersama Megatron Store. Ya, seperti terlihat pada video, kita ada ring LED. Dia pakai drivernya WS2812. Jadi ini yang kerennya, setiap LED-nya itu bisa kita kontrol warnanya. Kita mau warna apapun, ini kita merah ya. Ini bisa saya ubah hijau, biru. Ini warnanya tuh, bisa berubah-ubah. Jadi kita bisa kontrol setiap warnanya itu sesuai keinginan kita. Setiap warnanya, setiap titik LED-nya. Wah, ini kan luar biasa. Jadi kalian bisa pakai ini buat di mana aja sih? Buat hiasan-hiasan bagus juga. Nah, kita kali ini akan program LED ini dengan Arduino Nano dan satu buah button. Jadi buat ngerubah-rubah, mengubah-ubah apanya? Warna-warnanya ya, di animasi warnanya. Ini cahaya agak saya gelapin, jadi lingkungannya gelap karena kita pengen lihat warnanya. Ini saya bisa bikin setting seperti ini, terus ganti warnanya misalnya hijau, biru, merah. Nah itu serah deh, warnanya bisa kalian atur mau seperti apa, ganti-ganti, kedap-kedip, cerahannya bisa dirubah-rubah juga bisa. Nah ring LED ini yang ada di depan yang akan kita coba, ini ada 16 LED. Ada banyak jenisnya nih, contohnya ini jenisnya, ini 8 LED. Ini juga yang kecil 8 LED. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau yang ini ada 12 LED. Kalian butuhin mana? Ada juga yang gede. Nah ini nih, lebih gede lagi. Ini 60 LED. Dalam satu ini 60 LED ya. Ada lagi yang lebih banyak lagi. Jadi kalau kalian suka lihat yang di jalan-jalan tuh, nah itu dipakai ini juga yang warna-warni. Satu row gini nih. Tuh. Jadi bentuknya panjang, ya tuh, LED-nya, tiap LED-nya. Tuh ada satu lagi yang jaraknya lebih jauh, ada lagi yang jaraknya lebih dekat. Nah itu juga bisa kalian bikin nih, ini jaraknya lebih jauh. Tuh, satu ini 2 jalur, 2 LED, ya. Ada juga nih. Nanti kita juga akan coba program alat ini ya. Nanti mungkin video berikutnya. Dia satu row gitu, bisa panjang, kalian bisa atur bebas sepanjang apapun. Nah. Tapi sebenarnya dia ini udah ada controller yang jual. Cuma kan controllernya warnanya standar sesuai yang ada di controllernya. Kita bisa buat sendiri controllernya seperti apa dengan Arduino Nano. Oke, langsung aja ya. Kita buat dengan Arduino. Yang lainnya kita singkirin dulu biar kelihatannya bersih tempatnya. Dia paketnya udah ada kabel nih, sebenarnya terhubung. Tuh. Dan kalau kalian mau buat yang lebih besar, tegangannya harus ambil dari power supply, jadi jangan langsung dari Arduino karena kan ampere cuma kecil ya pin Arduino. Kalian kalau misalnya pakai yang banyak nih kayak yang di roll yang seperti ini, kalian pakai tambahan power supply karena kalau nggak salah satu LED-nya itu 40 mA, jadi kalau udah 10 udah 400 kan, kalau misalnya ada 20 seperti itu. Tapi enggak sih, enggak 40 ya, harusnya ini kuat masih mungkin sekitar 20 atau sampai 30 kalian mA. Jadi nanti semakin banyak ampere semakin besar, kalian juga butuh power supply yang ampere lebih tinggi ya. Nah sekarang kita masuk ke Arduino. Kalian buka Arduino-nya. Oh benar, kita rangkai dulu ya. Nah kalian ini pinnya ada 3, ada 5 volt, kelihatan nggak ya dari situ, ada 5 volt DI ground. Jadi intinya cuma ada 3, 5 volt DI ground. Nah kalian pasang 5 volt sama ground ya ke Arduino. Groundnya, DI-nya ke pin yang kalian inginkan. Di sini saya pasangnya ke D2, ya, ke D2 ya. Kemudian D3-nya saya pakai ke button. Nah, kalau kalian mau tahu tentang button, kalian bisa cek di YouTube sebelumnya, ya, di tutorial tentang button. Nanti saya kasih link untuk tutorial buttonnya. Jadi kita buttonnya pakai active low, satu pinnya ke D3, satu lagi langsung ke ground. Jadi kalau ditekan nilainya low. Oke ya. Nah, di sini ini untuk apa sih? Jadi si alat ini ring LED ini bisa disambung-sambung banyak. Jadi dia makanya ada kabel inputnya, ada kabel outputnya. Nah, kalian jadi sambung. Ini kan ada 16. Kalau kalian sambung ke sini, outputnya juga bisa ke inputnya dia. Jadi totalnya ada berapa? 16, 17, 18 tambah 8. Total 24 seperti itu. Jadi kalian bisa sambung-sambung, makanya bisa ada yang bentuknya kayak gini. Jadi setiap LED-nya itu bisa disambung-sambung, tapi sesuai arahnya. In-nya buat masuk, out-nya buat keluar. Kan di sini ada tulisan. Di sini ada tulisan karena ada input, ada output. Itu ya.
Ya, jadi bagusnya LED ini pertama bisa dikontrol setiap titiknya, kedua bisa disambung-sambung terus sampai panjang. Nggak tahu sih berapa maksimalnya, tapi ini bisa sambung banyak ya. Oke, sekarang kita langsung aja mulai. Kalian coba rakit dulu ground VCC, kita pakai D2 dan D3. D2 sebagai kontrolnya si LED, D3 untuk inputnya, push buttonnya. Oke, sekarang kita buka Arduino IDE. Kalian install dulu librariesnya. Kalian cari NeoPixel. Ada Fruit ya, ada Fruit NeoPixel mana? Oh ini nih, ada Fruit NeoPixel udah saya install kan. Kalian klik install di kanan bawah, ada Fruit NeoPixel. Oke, sudah selesai. Sekarang kita pasang include-nya. Include ada Fruit NeoPixel, kemudian kita define pin-nya. Karena kita kan memakai sebanyak 16 pin. Kita panggil objeknya. Nah, ini penting. Jadi, kita kasih nama pixels ya. 6 pixel itu jumlah pixelnya. Pinnya pin berapa yang kita pakai? Di sini saya pakai pin 2. Nah, ini tipe tipe LED-nya. Neo GRB karena dia pertamanya green. Terus red, blue. Neo. Nah, ini saya juga dia banyak tipenya kan. Nah, ini tipe untuk yang saya pakai itu seperti Neo GRB plus Neo KHZ 800. Ya, sekarang kita langsung coba buat. Pertama kita buat pixel.begin dulu, standar. Kemudian pixels.clear. Kalau ini clear itu buat matiin semua lampu. Kita juga bisa atur brightness-nya 0 sampai 100. Oke. Nah, kalau sudah, kalian buat nyalainnya, kalian cukup panggil cara buat nyalainnya kan tinggal pixels.set pixel color. Nah, ini satu itu LED ke 1. Jadi kan LED-nya dari 0, 1. 0 itu yang dari dekat ini nih inputnya, itu 0. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari 0 nih 1 itu berarti urutannya 2 ya. Karena kan dimulai dari 0. Kemudian pixels.show. Ini buat ngasih tahu ini keluar gitu kan. Ini untuk show, untuk nyalain. Jadi harus pakai pixels.show. Jadi kita coba dulu ya. Tuh, lihat ya. Dia warnanya seperti ini. Karena saya pasangnya colornya 255 itu R. Ini G-nya 0, ini B-nya 122. Kalian bisa coba sendiri. Jadi kalau misalnya R doang yang nyala, maka warnanya merah. Kalau G-nya doang yang nyala, jadi maksimum 255, minimum 0. Nah, makanya kalian bisa total, bisa kalian atur-atur variabelnya, terserah. Bisa sampai 255 kali 255 kali 255, 16 juta warna. Sampai 16 juta warna sebanyak itu. Tuh, warnanya merah ya. Kalau kalian ganti, atau kalau kalian misalnya hijau, ini RGB. Kalau merah sama biru warnanya tadi udah ya, warna merah sama hijau misalnya. Dia total bisa 16 juta warna. Nah, itu kalau kalian misalnya bikin lihat-lihat lampu atau LCD atau apapun yang tulisannya 16 juta color, 16 juta warna itu seperti ini sebenarnya pixelnya. Jadi satu tuh warnanya hijau muda. Masing-masing warna bisa dikontrol sebanyak 255 warna. 255 range. Nah, sekarang kalau kita mau warna apa? Kalian bisa cek nih di sini. Mana ya? Nah, kalian bisa cek nih colorpicker.me atau di website mana aja lah, atau kalian punya ada Photoshop atau kalian ada di Paint juga ada. Kalian bisa atur nih. Kalian bisa dapetin nilai RGB yang kalian mau, misalnya biru. Ya kan, misal kalian mau warnanya hijau, warna ungu deh. Saya mau warna ungu. Tuh, misal di sini warna ungu. Kalian tinggal tulis nih RGB-nya berapa. 20734. Ntar saya biar gampang. 207 mana warnanya? R-nya 198. 198, G-nya 33, B-nya 255. Misalnya warna ini ya, kita coba tes. Warnanya ungu ya. Kelihatan nggak? Kurang jelas ya. Ini kameranya sih, jadi kayak warnanya itu nggak putih doang. So, kita coba warna lain lah yang bisa kelihatan kontrasnya jelas. Biru 33, 59. Warnanya biru ini ya, biru kayak gini ya. 255.
Oke, itu ya. Ini warnanya, kalian bisa coba sini nanti di rumah, warnanya mirip kok, tapi dari kameranya aja. Jadi kelihatannya kurang warnanya. Nah, sekarang intinya sesimpel ini, kalian cukup keluarin mau pixel berapa nih ya. Misalnya saya mau bikin semua pixel nyala. Ya bisa aja. Kalau misalnya semua pixel nyala barengan, kita pakai for aja, kan warnanya sama semua kan. Kecuali kalian mau bikin warnanya beda-beda, bebas. Tapi kalau misalnya kita mau bikin warnanya sama, kalian tinggal pakai for. Nih, kalian pakai for. Jadi semuanya nilainya ini dari 0 sampai 15. Coba program. Nah itu ya, jadi ini kelihatan biru nih kalau banyak jumlahnya. Kalau banyak jumlahnya kelihatan biru. Ya, itu. Ini warnanya tadi yang saya pakai. Semuanya kita ubah, pixelnya kita kontrol ya. Oke. Jadi di situ kalian bisa atur setiap pixelnya ini, karena semuanya sama. Kalau kalian mau beda-beda ya kalian bisa bikin pixel jadi copy paste aja banyak, terus setiap titiknya beda-beda boleh. Nah kalau sudah, kita akan buat yang seperti tadi kita buat ya, yang tadi saya tunjukin di awal. Jadi kalian bisa bikin beberapa varian warna dengan mencet-mencet tombol di sini. Ya, ini contoh program yang udah saya buat. Saya jelaskan sedikit-sedikit per barisnya. Ini sama ya masih ya, di sini variabelnya aja karena saya pakai variabel-variabel ini. Nah, ini kita bikin prosedurnya. All ini kita mau nyalain semua, tapi maunya nyalanya gantian. Warnanya berubah-ubah. Ini dari 0 sampai 1 nyala semua keliling, tapi satu warna. Ini semuanya nyala bareng. Jadi saya bikin 3 mode. Mode all semua nyala tapi ganti-gantian warnanya, mode muter full nyala tapi satu warna gitu ya. Nah, ini inputnya sama kayak tadi kan. Ada pin mode-nya, ini buat button. Dia sudah download bikin untuk ini aja, nggak usah dipakai nggak apa-apa. Kalau debugging, kalau aplikasinya bermasalah ini tuh kayak ini, saya debug nilai counternya berapa di posisi ini, kalian nggak usah pakai nggak apa-apa. Nah ini nggak usah dipakai kalau butuh aja, kalau ada masalah. Nah di sini void loopnya, pertama kita cek dulu button state-nya, kondisinya dipencet atau enggak. Kalau misalnya terjadi pencet karena nggak sesuai dengan last button state, jadi ini untuk menghindari pencetnya berkali-kali dalam. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai seperti ini, ketika kalian pencet, dia akan dihitung kalian pencet udah berkali-kali. Sekali pencet pun, karena kan dia seolah-olah pencet terus, button state-nya bernilai 1 terus, 0, bernilai 0 terus. Nah di sini buat ngecek sudah ada perubahan belum dari button state sebelumnya, kondisi sebelumnya. Nah di sini saya bikin seperti itu. Jadi kalau low, dia baru masuk nih ke counter switch-nya. Ini untuk nilai awalnya. Jadi pada saat dipencet button, ini nilai awal yang dikasih. Kemudian pixelnya di clear. Ini delay supaya kalau dipencetnya kayak tadi gitu, jadi ada delay 50 lah dikasih. Nah kemudian di sini untuk manggil semua prosedurnya, gue manggil all, manggil muter, manggil full. Di sini warnanya kalian bisa bebas nih tentuin mau berapa. Itu ya, terakhir pixel.show. Jadi pada saat dia looping ini, dia nggak akan melalui yang if ini. Kenapa? Karena if ini kondisinya kalau terjadi pemencetan kalau kita mencet button, dia baru masuk ke if sini, berubah counter. Tapi kalau enggak, dia hanya akan lewatin switch ini aja. Cuma ini aja diputer-puter terus. Loopnya tuh akan masuk ke sini buat manggil mana. Misalnya kita manggilnya muter atau puter atau full 3, 4, 5 naik. Looping terus di situ. Itu ya. Nah, ini all-nya. Oke, sekarang kita coba. Enggak usah. Nah di sini kita pakai sama kayak gini nih warnanya, mulai dari merah, terus ungu, biru, hijau, terus balik lagi ke merah. Nah ini makanya saya bikin kayak gini. Pada saat 255 blue-nya 0, green-nya naik. Ini kan kayak gini kan ya, masih saya pojokin ya, sorry kan 255 00, ini saya turunin tuh, blue-nya naik. Oh ini kebalikannya ya, kalau ini dia blue-nya yang naik, green-nya tetap, terus blue-nya turun. Oke. Oh ini dia dari bawah. Kalau dia dari bawah, saya
pertama tuh pada saat rate 255, bluenya 0, ini kan 25 0, greennya naikin, saya naikin nilainya tuh kayak gini tuh, saya naikin 42, 65, 103, 180 itu naikkan. Pada saat mentok rate-nya saya turunin. Nah ini tuh buat supaya dia animasinya warnanya sesuai jalur ini, sesuai tuh dari merah balik lagi ke merah, muter terus gitu ya. Nah sekarang kita coba, udah semua tadi. Ini kalian kalau kecepatan kalian pause saja, mulainya dari sini. Ini variabel ini udah selesai ya. Ini kalian cek dulu variabel, terus void all, isinya seperti ini void all-nya. Void all. Ini isinya seperti ini. Kemudian void muter. Ini void muter. Void muter yang ini. Kalau saya pencet, nah itu muter warna merah. Jadi tinggal masukin aja RGB-nya mau berapa nih. Saya kasih R-nya 255. Muter yang pertama. Terus kalau saya pencet lagi, tuh hijau. Ini void muter. Terus ada void full. Saya pencet sampai yang berapa ya. Nah ini merah doang, hijau doang, biru doang, atau ini warnanya hijau muda gitu. Nah ini setupnya cuma segini aja setupnya. Kemudian loopnya yang agak panjang di loopnya. Ini loopnya sama ini. Tadi yang terakhir fullnya tapi saya isi warnanya 159, 225, 28. Oke. Kemudian ini pixel show. Ya, itu aja kalau materi kita kali ini. Kalau kalian mau yang lain juga bisa. Jadi sini kan saya bikin 16 ya. Kalau kalian mau, saya mau yang 8 ya tinggal kalian ganti 6 pixelnya 8. Kemudian di sininya juga 8 aja loopingnya. Di sini juga ada loopingnya semua tuh. If LED lebih besar dari 16 jadi if LED lebih besar dari 8. Tinggal kalian ganti nilainya 8. Atau kalau kalian memakai yang 60 ya tinggal kalian ganti juga 60. Atau kalau kalian memakai yang super gede, misalnya kalian ini sini berapa sih? 60 kali 5 meter, 300 lah. Misalnya 300 LED ya, kalian isi 300 LED. Itu bisa juga, kalian bisa atur sendiri kayak gimana. Oke? Itu aja untuk materi singkat kali ini, karena kedepannya kita akan bikin sesuatu yang menarik juga dengan alat ini. Itu aja materi kali ini. Kalau ada saran atau ada komentar kalian boleh tulis di komentar ya. Atau ada codingan yang lebih baik, kalian tulis di komentar. Kalau dirasa videonya bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.